Semua. Semuanya. Semuanya. Ini kayak Depan apa ya? Akan mulai pukul 2, namun karena memang satu dan lain hal, maka rapat baru dapat kita buka, kita mulai pada pukul 2:30. Untuk itu rapat ini saya buka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa rapat ini adalah rapat lanjutan terkait dengan mengenai sertifikat hak guna bangunan SHBP dan WTO yang ditanggung oleh konsumen perumahan Bukit Buana Permata. Nah, rapat ini adalah rapat lanjutan dari rapat yang terlaksana di hari Senin tanggal 15 Juni kemarin. Dan dalam kesimpulan dari rapat yang berjalan, yaitu salah satu poin dari sekian yang menjadikan kesimpulan, yaitu adalah Komisi 1 meminta agar PT Cipta Group menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan warga untuk duduk bersama mencari solusinya. Itu akhir daripada kesimpulan dari sekian yang ada di poin tersebut. Dan Komisi 1 memberikan waktu kedua belah pihak selama 2 minggu untuk mencari solusi, dan jika belum ada, oleh karenanya itu makanya kami mengundang kembali pada hari ini. Namun pada kesempatan ini pihak daripada Cipta Group belum hadir. Untuk itu saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu, memberikan masukan apakah rapat ini dilanjut atau rapat ini dijadwalkan kemudian. Untuk itu saya persilakan Pak dulu untuk menyampaikan pendapatnya sehubungan dengan perusahaan tidak hadir. Nah, terus terang ketidakhadiran perusahaan ini kami tidak tahu sampai dengan sekarang ini, karena memang dari tadi kita juga tunggu. Namun kita juga tidak akan bisa menunggu lama, makanya saya buka. Dan ketidakhadirannya ini oleh karena apa? Belum ada kejelasan. Untuk itu sekali lagi saya persilakan dari warga memasukkan apakah rapat ini kita tunda, kita jadwal kemudian, ataukah mau dilanjut. Nah, silakan dari warga. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak pimpinan yang terhormat, Bapak anggota Komisi 1 yang kami hormati dan yang kami sayangi, juga ibu-ibu yang ada di sini. Seperti pembicaraan kami minggu yang lalu, kami telah melihat kerja keras bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengayomi anak-anaknya. Sampai pada hari ini kami lihat itu bapak-bapak menepati janji, seperti hasil pembicaraan kita minggu-minggu yang lalu, bahwa 2 minggu kalau tidak ada penyelesaian maka kita akan berbicara di sini. Dan ini adalah konsekuen yang kami lihat dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh sebab
kami warga Buana Bukit Permata keseluruhan mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Komisi 1. Terima kasih Pak. Ini adalah masih sebahagia, mungkin nanti masih menyusul ke sini warga-warga kita. Akan datang nanti sepulang dari orang itu aktivitasnya. Itu adalah janjinya, hanya untuk mendengarkan rapat itu. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih sekali lagi buat bapak-bapak yang diundang di sini, yang tidak pas kami untuk mengatakan dari instansi mana atas undangan bapak-bapak dan ibu-ibu kami di sini. Kami ucapkan juga terima kasih telah memberikan waktunya pada sore hari ini untuk kita bertemu di sini, bisa bertatap muka bersapa, dan mungkin inilah kita keluarga. Oleh sebab itu Pak, kami sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan dari kami warga. Demikian juga kepada Pak Lurah kami yang selalu membimbing kami dan mengayomi kami di sana, menjaga stabilitas kami. Para warga di sana, mungkin Pak Lurah mengetahui seperti apa bumerangnya warga di sana, mengingat masalah ini sudah berlarut-larut. Tetapi syukur alhamdulillah Pak Lurah masih bisa mengayomi kami di sana. Oleh sebab itu kami berterima kasih juga kepada Pak Lurah kami. Demikian juga dari perwakilan Pak Camat kami, sangat bekerja sama dengan Pak Lurah kami. Kalau kami lihat antusiasnya selama ini dan selama 2 minggu ini, setelah kita rapat di sini pertama, beliau juga sangat menjaga kami bersama-sama di sana untuk kami bisa tetap menahan diri dan bisa tetap kami bertemu dengan bapak-bapak di sini. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepada Bapak. Demikian juga warga Buana Bukit Permata yang datang pada hari ini, yang ingin mendengarkan rapat kita ini, mengingat pentingnya dan mengingat keinginan warga yang ada di sana, maka warga memberikan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan seperti yang kami katakan tadi Pak, ini adalah masih sebagian dari warga kita, mungkin nanti akan menyusul kemarin. Oleh sebab itu kami berterima kasih juga kepada warga yang telah memberikan kami di sini untuk berbicara, untuk mewakili bapak-bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang pertama tadi kami kutip dari hasil pertemuan kita minggu yang lalu, bahwa bapak-bapak Komisi 1 yang kami hormati dan juga ibu yang kami sayangi memberikan waktu kepada kami, kepada pihak pengembang, untuk kami bisa bernegosiasi selama 2 minggu ini. Tetapi hasilnya sampai sekarang Pak, itu tidak ada negosiasi bersama warga kami, dan juga mungkin Pak Lurah dan Pak Camat mengetahui itu. Sampai sekarang itu diabaikan orang itu Pak. Yang kedua, tidak hanya berkomunikasi yang Bapak mintakan kemarin kepada beliau, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka 2 minggu. Tetapi itu pun tidak ada dilakukan. Dan pada hari ini Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu kami telah mengundang mereka bersama dengan kita di sini untuk diskusi. Tetapi mereka juga tidak dapat. Mungkin satu kutipan dari kami Pak, permohonan kami ini kepada bapak-bapak Komisi 1 dan juga Bapak Pimpinan, izinkan kami Pak untuk meminta dari warga, berikan kami rekomendasi apa yang akan kami lakukan Pak kepada pihak kita. Karena kami lihat di sini Pak, bapak-bapak pun sudah sangat tidak dihargai mereka lagi dan ibu-ibu. Jadi selaku bapak-bapak kami juga tersakiti di sini. Mungkin itu dulu Pak permintaan kami sebelum rapat ini nanti Bapak tutup. Mungkin sementara ini itu dulu permintaan kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, siapa tadi Pak? Saya Pak Siregar. Terima kasih Pak Siregar. Jadi ada beberapa poin yang pada prinsipnya Bapak sampaikan, bahwa selama 2 minggu ini, di mana rapat yang lalu memang memberikan
komunikasi kepada perangkat dalam hal ini lurah, camat, bahkan warga tidak ada. Bahkan juga dalam rapat ini yang difasilitasi oleh Komisi 1 DPRD Kota Batam pun juga tidak hadir. Itu poin-poin yang Bapak sampaikan ya. Dan meminta rekomendasi kepada Komisi 1 untuk warga. Ini mengenai rekomendasi apa yang Bapak maksudkan? Baik, terima kasih Pak. Mungkin sebelum kami anak-anak Bapak melangkah kemana-mana, mungkin Bapak telah terlebih dahulu memikirkan itu. Walaupun nanti masih kami pertimbangkan dengan warga rekomendasi apa yang akan berikan kepada kami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Sridhar. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, dan lebih khusus warga perumahan Bukit Buana Permata. Perlu kami sampaikan bahwa rapat ini, ya rapat dengan pendapat, bukan sebuah yang namanya pengadilan, membuahkan hasil keputusan yang itu menjadi pegangan daripada sebuah hukum. Nah ini perlu Bapak ketahui. Jadi ini mencari kami ini namanya Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili daripada semua elemen masyarakat, ya, memfasilitasi untuk mencari solusi. Nah ini kan tadi saya sudah buka karena perusahaan tidak hadir, ya kan? Tadi pertanyaan saya apakah ini mau dilanjut ataukah dijawab ulang? Kan begitu. Ini maksud saya Pak. Tapi saya juga memberikan ruang kesempatan Bapak untuk menyampaikan apa yang menjadi silakan. Terus kepada warga Bapak Ibu yang saya banggakan, tolong ruangan ini adalah untuk kita semua. Jadi jangan juga menjadikan sebuah rapat kita ini sebuah tontonan, di mana kita bertepuk ria di saat kita senang, tapi di saat kita tidak ini mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak pada tempatnya. Tolong hargai kita semua. Kalau saya tidak dihargai, tidak ada masalah Pak. Tapi kita semua yang hadir ini, termasuk Bapak Ibu sekalian, hargailah, karena rapat kita ini mencari solusi yang terbaik, agar supaya hasilnya itu membuahkan hasil yang enak semua. Nah, itulah fungsinya daripada kami sebagai wakil-wakil Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas pengertiannya dan juga kebersamaannya pada siang menjelang sore hari ini. Nah dari yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Sridhar, sebenarnya belum ada kata untuk ditunda atau dijadwalkan ulang. Nah silakan, mungkin ada tambahan dari warga yang lain, dari Pak Sridhar ada atau perangkat. Silakan kalau memang ada, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, mau nambahin aja Pak Ketua Pimpinan. Saya perkenalkan nama Muhammad Idris, Ketua RT 05 RW 17. Pada kesempatan ini memang kita lihat pihak kita belum ada itikat baiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun kita sudah tunggu 14 hari dan juga dijadwalkan dalam sidang yang kedua juga tidak hadir. Jadi pada kesempatan ini kami mau menyampaikan Pak Pimpinan Rapat untuk menguatkan saja, dalam arti kami di sini membawa beberapa saksi Pak Ketua. Yang misalnya di poin 1 pada penjualan 2008 sampai 2013 itu konsumen tidak diberitahu sama sekali bahwa WTO itu akan habis. Dan kasus 2013 ke atas itu dikenakan deposit 20 juta. Itu yang diikrutkan, ditambahkan di harga jual rumah itu sendiri atau dibayar cash di depan. Ini kita membawa saksi juga. Yang ketiga
ada juga ini Pak Ketua, di AJB akta jual beli itu konsumen itu tidak merasa bahwa itu tanda tangan dia. Itu jadi di AJB itu dipalsukan. Itu juga kita ada saksi juga warga. Yang berikutnya mungkin nanti step-step bisa dibaca. Kita semua poin di sini kita bawa saksinya Pak Ketua Pimpinan. Jadi kalau kita diberi kesempatan, kita mau memperkuat bahwa kita memang konsumen yang ya bahasanya itu tertipu lah. Susah saya cari bahasa halusnya Pak Ketua. Nah, kita konsumen merasa tertipu. Jadi seharusnya kita masih nyaman di dalam tinggal di sana. WTO yang belum habis, jadi ada yang selesai baru selesai bayar sama bank KPR, tiba-tiba dihantam sama WTO yang habis. Ada juga yang belum selesai KPR, juga WTO-nya udah habis. Jadi macam ditimpa tangga gitu, belum selesai narik nafas sudah ditimpa lagi hal seperti ini. Jadi di sini kalau nanti kita coba selesai, kalau dikasih waktu untuk menyampaikan saksi-saksi ini, nanti coba kita diskusi, minta waktunya 5 menit ke Pak Ketua. Apakah ini kita lanjutkan rapat atau memang izin untuk apa yang harus kita lakukan berikutnya. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ini urusannya kontraknya dengan Bapak Ibu, kontraknya 5 tahun. Ya, apabila beliau bekerja sama menilai Pak Putus Rohan adalah Bapak semua sebagai pemilik dia, apakah nanti layak dipilih ataupun tidak, apakah nanti Ibu memberikan konten dan menilai itu Bapak Ibu semuanya layak pilih, berjuang ini layak dipilih lagi, baru pemilu masih lama. Ya. Maka dari itu, saya selaku perwakilan dari Bapak semuanya, Dewan Perwakilan Rakyat adalah saya menyambung dari Pak Presiden. Rekomendasi apa ataupun arahan bagaimana yang harus diberikan Dewan Bapak semuanya terkait konsumen kemudian rumah ini. Nah, lembaga ini lembaga yang dilindungi oleh pemerintah, dilindungi undang-undang, lembaga resmi. Jadi kami punya hak. Apabila lembaga ini dilecehkan oleh instansi lain atau lembaga lain, oleh pemerintah dan swasta, kami punya hak. Panggil 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, 3 kali, 4 kali kami akan menggunakan hak kami yang berwajib dan dari kuasa dari kepolisian. Yang pertama, kami punya hak gitu memberikan informasi ataupun perintah, memberikan surat kepada kepolisian, mengundang salah paksa, menghadiri salah paksa di 2 kali ini. Karena apa yang saya kata lembaga resmi, lembaga yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu yang kedua, ini terkait masalah konsumen ya. Semuanya Bapak Ibu adalah konsumen dari rumah. Nah ini menyangkut ke perlindungan konsumen. Ada aturannya. Berhak. Apa yang Bapak katakan tadi? Mohon maaf, Bapak Ibu ini sudah terjatuh dari tangga, pipa tangga, kena jet lagi ya, tidak berbau. Ya, jangan-jangan mohon jatuh dari tangga, pipa tangga, kena pipa jet lagi. Tidak jatuh ke jatuh dek. Sudah bertubi-tubi. Kena COVID-19. Ya. Itu warga ini saya mohon maaf, memang ini betul. Ini suatu dugaan saya. Jadi kan saya bisa saja mengatakan bahwa warga ini ditipu. Apabila istilahnya ini dia terus terang, kenapa dia tidak datang ke
perumahan kami ini videonya harus tahu nanti bapak ibu menghadirkan. Ada kata-kata itu? Ada nggak kejadian itu? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Nah, apabila nggak ada itu berhak untuk melapor. Pertama melapor di sini, dan kedua diteruskan. Berhak melapor ke Krimsus. Makanya nanti besok mungkin kami melapor mengundang dari kepolisian. Ini termasuk penipuan terhadap perlindungan hak konsumen. Kita berhak mengundang BPN, perlindungan konsumen dari pusat dan negara. Ini menguntungnya presiden. Jadi berhak. Ini sudah beberapa kali seperti ini di Dewan ada 20 mengalami seperti ini. Jadi itu polisi nanti yang menyidik dan terglobal itu diciptakan. Kalau dia tidak akan berkali-kali dan turut, kami akan menggunakan hak kami melalui ketua DPD berkoordinasi dengan kepolisian, mengundang secara paksa, membawa ke sini. Kita punya hak seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan dulu ya, lakukan dulu sesuai prosedur. Ini kedua ya. Ketika tidak hadir sekali lagi kami akan cepat mengambil langkah untuk melindungi bapak ibu semua sebagai penghuni rumah. Jelas ya? Jadi ke depan mungkin melalui ketua DPD, melalui ketua komisi dan kami akan rapatkan. Apabila tidak diindahkan karena kami itu bila masyarakat, kami juga merasa dilecehkan. Lembaga tidak dihargai. Ya, kalau tidak dihargai, kami akan minta bantuan dari kepolisian mengundang secara paksa berdasarkan laporan atau aduan dari bapak semuanya. Jelas ya? Mohon bersabar, kita laksanakan dulu tahap demi tahap, lalu kita laksanakan. Maka dari itu saya tanyakan, nggak ada kan perjanjian waktu membeli rumah itu bahwa ini video mati tahun 2020 ada kan? Itu kan termasuk mohon maaf, dugaan saya penipuan terhadap konsumen. Ya. Semestinya dia menjelaskan dan mohon maaf, bukannya saya mengatakan bapak ibu yang hadir pada sore itu kita jadi. Waktu itu biasanya kan dipertanyakan, mungkin waktu itu lalai juga ya, semua menjawab gila pak. Videonya mati tahun berapa, habisnya tahun berapa. Nanti kalau kita menghuni kita 10 tahun kan enggak logika. Di kota Batam ini minimal video 30 tahun, paling enggak 20 tahun lah ya. Dan paling enggak terakhir dia ngasih tahu bahwa rumah ini videonya mati tahun sekian. Nah, mana bisa bang menerima bapak ibu semua sertifikat kalau ini udah laku? Nggak diterima sebagai jamin, walaupun ada sertifikat. Makanya dari developer itu meminta uang jamin sekitar 20 juta. Saya kira nggak sampai seperti itu. Kalau dugaan saya itu sekitar 15 juta semuanya. Menurut WTO, itu bisa ada WTO-nya nggak sampai 100.000 untuk meter. Coba berapa kira-kira? Nggak ada lebih batas. Nah, kali kan berapa? 95 meter berapa tanahnya? Hah? 72 yang dikalikan itulah sekitar 50.000 paling tinggi dan kawasan sana. Kalau di Batam Center ini sekitar 75.000 per meter. Itu. Dan mungkin melalui jasa, mungkin jasanya 2-3 juta per rumah. Itu kalau cara rombongan secara politik. Tapi kalau bisa ini ada tanggung jawab perusahaan. Bukan tanggung jawab bapak ibu semuanya. Ibu adalah penghuni. Nah ini menyangkut perlindungan konsumen. Ke depan kami mengundang perlindungan konsumen. Ada di Batam itu wakilnya. Nanti kita undang. Nah, hak bapak ibu dan itu jadi kebiri. Kasarnya ditipu ya. Makanya sudah pas. Jadi mohon bersabar. Jadi kita melalui tahapan yang apa? Bapak saya selaku wakil ketua komisi di Kota Batam sekali lagi untuk menutup ini merekomendasikan melalui ketua komisi di Kota Batam Pak Budi Mardianto untuk mengundang sekali lagi apabila tidak tindakan maka lakukan hak kita Pak minta bantuan dari kepolisian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai warga atau konsumen itu kan hadir hari ini. Seterusnya untuk pihak yang penting, yang pengembang developernya, satu developer pihak cipta tidak hadir. Itu yang pokoknya. Tanpa kehadiran pihak cipta, apapun yang kita RDP kan, apapun yang kita bahas hari ini di sini, semua sia-sia. Karena dari pihak PT dia bisa lulus karena dia tidak hadir kan gitu.
Terus yang kedua juga masalah notaris. Saya kira yang kemarin KPR itu di notaris mana itu harus diundang. Pihak BTN kalau hanya pihak BTN yang memberikan kredit, artinya fasilitasi kredit, berarti BTN hari ini hadir. Tapi apakah ada bank lain kita undang semua? Jadi kita mau tahu salahnya di mana. Memang pihak kita yang main-main yang menipu-nipu gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari BPN harus tahu bahwa ini memang sudah terjadi ada suatu penipuan dari pihak segi luas tanah apapun sudah jelas itu Pak. Sudah jelas karena kemarin sebelumnya kita sudah bahas, maka itu saya kira hari ini dia bukan tidak hadir, ketakutan hadirnya. Ya, terus ada satu lagi juga kita semalam ada undang pihak Badan Perlindungan Konsumen juga belum hadir. Terus ada ombudsman juga belum hadir. Jadi berapa pihak yang penting-penting ini belum hadir. Mungkin ya selanjutnya Pak Ketua saya usulkan kita undang sekalian dari pihak kepolisian. Ya. Jadi biar kita terang-terang dan tidak terlalu larut. Makin larut makin panjang. Ada yang panjangnya enak, ada yang panjangnya susah. Ya. Jadi jangan merasa tegang di sini, santai saja. Yang penting kita cari solusi yang terbaik. Tapi kalau hari ini kita tetap lanjutin, kita tidak akan bisa capai suatu pertemuan karena dari pihak PT sendiri sebagai pengembang dia tidak hadir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ligai. Jadi apa yang disampaikan Pak Ligai pada prinsipnya adalah kita waktu kita sudah saja versi kita juga karena dihadiri oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini perusahaan. Namun untuk menghargai juga yang lain, saya minta pendapatnya, masukan dari mungkin dari BTN dulu, silakan Pak, agar supaya tidak kagetnya diundang kok cuma suruh nonton akhirnya dipulangkan. Nah, silakan. Dari fraksi Partai Amanat Nasional, nama saya Safri Ramadan, saya tinggal Batu Haji dengan 10 tetangga. Jadi ini bukan hanya dikawal oleh Pak Utusan, Pak Fadli, tapi Pak Fadli dengan Pak Utusan meminta kepada kita agar Komisi 1 ini mengawal kalau biasa, bukan pertanyaan Pak Utusan. Karena kita tahu Pak Utusan tak banyak juga soalnya. Jadi maksud saya, ini adalah lembaga yang dihormati, diatur oleh undang-undang. Jadi apa yang disampaikan dari Pak Wakil, Pak Hamidi, dan Pak Dikai, bahwa lembaga ini harus kita hormati bersama-sama. Kami dari fraksi PAN punya pandangan bahwa ke depan harus kita panggil, kalau tidak hadir harus kita undang secara paksa melalui kepolisian. Seperti poin yang kedua adalah ini penekanan. Kita tidak mau di pertemuan kita yang ketiga nantinya yang hadir itu adalah Bapak dari pihak kita, Pak Usman dengan Bapak yang satu lagi. Kita tidak mau karena orang yang berdua itu bukanlah mampu untuk mengambil kebijakan dari perusahaan. Karena di akhir pertemuan kita kemarin itu kita telah tanyakan apakah Bapak mampu mengambil kebijakan. Saya tidak bisa ambil kebijakan. Kebijakan itu di pimpinan. Maka di pertemuan yang ketiga, karena dia tidak hadir pertemuan kita yang kedua ini, harus pimpinan langsung untuk hadir bersama-sama kita di rapat Komisi 1 di hari ini. Kalau tidak mau, ini tidak akan menjadikan sebuah solusi yang baik. Karena pasti nanti ada yang tidak puas dengan kemarin. Tapi kalau sudah langsung pimpinannya yang bisa bertanggung jawab mengambil kebijakan daripada permasalahan ini, maka itu akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi mungkin pimpinan ada dari kami untuk kita sampaikan yang peran yang terakhir itu sangat penting supaya bisa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safari. Ini biasanya bahasanya Mas Safari karena nggak lepas dari ustadznya. Biasanya menyejukkan gitu. Tapi ini agak sedikit nggak hadir kita panggil polisi ya. Ini agak benar juga agak sedikit ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Safari. Tadi saya sudah mempersilahkan dari BTN. Silakan. Yang terhormat pimpinan, Bapak Komisi 1, Bapak BPN, Bapak Tengah Pemuda dan Bapak-bapak warga seluruhnya, kami dari BPN. Kalau kami baru tahu diundangnya kemarin, Pak. Jadi kalaupun kita tentang ini berarti kami tentang itu kami saja, Pak. Kalau misalnya ada bapak-bapak ibu-ibu yang
jalur daripada ini, maksudnya notaris itu. Karena bagi kami Pak yang mengurus untuk perpanjangan WTO, kalau kami notaris. Notaris. Ya. Ya inilah makanya fungsi daripada berkembangnya dari rapat ini, itulah salah satunya juga menjadi catatan siapa-siapa pihak-pihak yang berkepentingan untuk boleh memberikan masukan. Jadi artinya BTN minta untuk dipertemukan pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Jadi artinya bukan sekarang. Jadi Ke depannya Pak. ya, oke. Ada tambahan? Oh ya. Jadi Pak siapa? Pak Heri. Bapak harus pulang lihat berkasnya dulu Pak. Karena warga ini sekarang bukan permasalahannya pertanyaan WTO-nya Pak. Karena warga ini merasa tertipu ketika dia beli umpamanya 180 juta, dia sudah bayar uang muka 40 juta, tetapi akad kreditnya 160 juta. Seharusnya kan 140 juta Pak akad kreditnya. Biaya untuk pengurusan dokumen semua pengikatan mereka bayar cash. Tapi akad kreditnya 160 juta. Artinya 120 juta itu sudah masuk ke akad kredit mereka, sehingga mereka itu dicicilkan lagi. Sekarang permasalahannya kredit untuk pembayaran perpanjangan WTO mereka tidak ada masalah, karena dari pihak bank sudah keluarkan uang ini ke Cipta, betul nggak? Betul. Jadi permasalahannya beda Pak. Yang Bapak sampaikan itu ke notaris perpanjangan WTO itu bukan masalah Pak. Ya, jadi bank harus tahu semua ada prosedurnya. Berapa tahun dia bisa kredit? 10 tahun, Bapak paling tinggi bisa kasih 7 tahun, benar nggak? Tetapi ini 10 tahun Bapak mungkin kasihnya 15 tahun dengan catatan tambah 20 juta untuk perpanjangan WTO. Uang 20 juta ini dimasukkan ke akad kredit mereka, sehingga mereka merasa keberatan dan tidak masuk akal bahwa perpanjangan rumah dengan 72 meter dia punya WTO bayar 20 juta. Notaris mana yang ngurus? Kan gitu. Kalau mereka bayar mungkin 67 juta sudah dapat. Dikalikan aja lah 1 meter 72 atau 100 ribu pun baru 7 juta 200. Fit kan? Tetapi ini terjadinya gini Pak, mereka itu langsung ditambahkan. Ini pihak BTN nggak bisa tolak gitu aja, nggak bisa Pak. Biar gimana pun BTN ini melanggar aturan juga. Kenapa dia tahu WTO-nya tinggal 10 tahun dia kasih kredit 15 tahun umpamanya Pak ya? Kalau ini benar terjadi BTN harus bertanggung jawab. Siap. Ya Pak ya, coba Bapak pelajari dulu bahwa yang dari pihak perumahan Bukit Buana Permata, ya, Bapak pelajari dulu bahwa itu benar nggak terjadi. Kalau benar terjadi, gimana tindakan yang akan ambil dan keputusan yang akan diambil oleh BTN terhadap warga-warga kita. Ya Pak ya, jadi beda Pak. Bapak nggak bisa bahas bahwa ini perpanjangan WTO pihak notaris, bukan. Kita bukan permasalahan WTO, benar nggak? Kalau permasalahan 20 juta itu sudah uang mereka, bukan. Itu sudah dicairkan zaman bahwa mereka kredit. Ya Pak ya, Bapak tolong pelajari dulu berkasnya, lihat yang benar, yang konkret, yang punya data semua. Bapak nanti untuk RDP yang akan datang, Bapak baru duduk berbicarakan. Setuju? Setuju. Bapak saya kalau tepuk tangan untuk saya karena saya bukan dapil Bapak. Ya, terima kasih Pak Hidai. Jadi Pak Hidai juga sama. Ini memberikan artinya seperti Pak Hamid, jadi semangat kepada kita semua. Tapi jangan terus dioplos dengan tepuk tangan atau udara dengan wajah yang senyum aja. Saya kira bisa dipahami. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Saya Bapak Presiden Pasar itu dari fraksi PDI Perjuangan. Saya mau tanya langsung aja dia, saya nggak usah sebut nama masing-masing dulu. Yang secara umumnya saya hormati semuanya. Dari warga, ada enggak dari warga ini kredit rumahnya sampai 10 tahun atau 15 tahun? Ada berapa orang 15 tahun? Ratusan. Jadi dalam hal ini juga, ini sedikit Pak, tadi makin saya dalami dari BTN tentang WTO. Saya rasa pihak BTN biasanya jeli Pak, apabila WTO mau habis napas,
biasanya pihak BPN nggak mau kasih kredit, Pak. Jadi ini juga jadi bahan pertanyaan ini. Ini question mark kita tanya ke sana. Kenapa bisa bobol kredit? WTO sudah mau habis. Kalau memang gara-gara WTO mau habis, pihak BPN kan menyurati ke developer aja, Pak. Bagaimana penyelesaiannya ke warga bercepat ini selesaikan. Ini sampai bisa kredit keluar, sementara WTO ini sudah mau habis. Ini pernyataan dijelaskan Pak pertemuan berikutnya. Kenapa bisa begitu? Apa memang ini ada dispensasi khusus kepada Cipta? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ini pertanyaan besar. Tapi sama-sama kita buka semua. Jadi tentang kehadiran Cipta pada hari ini, kehadiran Cipta pada hari ini, saya tetap sama dengan teman-teman pimpinan, tetap nanti kita ikut prosedur panggilan pertama, kedua nggak bisa kita jemput paksa. Apapun ceritanya. Itu mungkin saran saya biar ini clean and clear ke depan, jangan ada lagi masalah-masalah ini. Dan saya juga meminta dan memohon permasalahan ini harus tuntas sampai akar-akarnya. Jangan dibuntut-buntut lagi. Kalau memang rekomendasi mau keluarkan aja rekomendasinya. Apapun itu konsekuensinya. Biar ada dasar daripada warga ini nanti melangkah ke hukum yang lebih tinggi. Atau memang menyelesaikan secara hukum juga udah ada dasar mereka dengan rekomendasi dari kita. Itu mungkin pimpinan dari saya. Biar ke depan ini jangan tergantungan untuk kerja kita ini pimpinan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Saya kira pada warga Bukit Permata, inilah rumah rakyat dan tentu kami akan berusaha melayani menjembatani aspirasi sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang kami miliki. Berikutnya, kita sangat prihatin atas ketidakhadiran perusahaan pada rapat kali ini yang menyedihkannya lagi karena memang tidak ada informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada kita, sehingga kita merasa bahwa perusahaan tidak menghargai lembaga DPRD. Berikutnya, berterima kasih juga kepada warga Buana yang sampai saat ini masih menjaga kondusivitas sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan tertib dan juga penuh sukacita. Selanjutnya ini terkait dengan Pak Heri, BTN ya. Pak Heri sebagai apa di sana, Pak? Wadir kepala cabang yang di sini. Ada nggak data yang bisa Bapak kerangkan ke kita jumlah konsumen Buana Permata itu yang kredit di BTN? Ada jumlah berapa? Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan bahwa WTO-nya tidak sampai 10 tahun. Apa kemudian yang menjadi alasan BTN sehingga meloloskan kredit itu? Apa yang menjadi alasan BTN sehingga kredit konsumen ini bisa diloloskan? Itu saja. Sehingga ini semuanya menjadi terang bagi kita. Kami berharap seperti yang disampaikan tadi bisa terjawab secara tuntas, kemudian kita bisa mengambil sikap sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Terima kasih, Bunda. ya, terima kasih Pak Putusan. Jadi tidak perlu dijawab sekarang. Seperti tadi Pak Pike sudah katakan, Pak BTN ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah disampaikan di rapat yang lalu. Nah, mohon dengan sangat Bapak nanti saya kasih berkas hasil risalah rapat kemarin. Tolong yang sudah tertulis inilah yang disampaikan beberapa pada kemarin, itu tolong dipelajari, termasuk juga yang terakhir dari Pak Putusan tadi. Ya, bahkan nanti di rapat berikutnya tidak tutup kemungkinan berkembang, ya, berkembang dalam pengertian apa permasalahan yang sebenarnya juga terjadi. Nah, makanya kenapa kita akan proses juga, kita akan undang dari pihak perlindungan konsumen juga kita undang, dari Ombudsman kita akan panggil, nah dari Kepolisian juga kita akan undang. Ya, tidak tutup kemungkinan juga instansi yang lain yang memang terkait dengan semua ini. Saya kira demikian Pak BTN, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin dari Pak Lurah, Pak Camat ada yang ingin mau disampaikan? Silakan.
Terima kasih Bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rasman Afandi, Kepala Sisi Pemerintahan Sebelum dan menyampaikan permohonan kepada karena kesibukan yang lain, maka beliau memutuskan untuk datang kembali. Yang kami hormati pimpinan rapat, anggota Komisi 1, hadirin yang hadir, singkatnya kami sangat Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Kami juga sependapat jika rapat ini tidak lengkap, tentu nanti hasil kesimpulan yang akan diambil atau hal-hal yang dianggap perlu tidak akan mungkin bisa wujud Pak, karena memang pihak perusahaan adalah yang paling penting dalam permasalahan ini. Oleh karena itu sebaiknya lengkap dulu, baru kita mungkin bisa menyelesaikan, mencari sama-sama win-win solution-nya. Mungkin demikian Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari sekalian, dari Pengelola dan Maju Batam. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, permintaan maaf dari pimpinan kami tidak bisa ikut hadir pada RDP kali ini karena ada rapat dan diwakili oleh saya. Saya juga sependapat dengan bapak-bapak yang ada di sini bahwasanya kita tidak akan tercapai mufakat ketika tidak ada pihak-pihak yang seperti disebutkan tadi untuk hadir. Yang kedua, mungkin untuk informasi aja pimpinan terkait dengan tarif BTO, yaitu di lokasi tersebut itu 56.700 per meter. 56.700 ya. Jadi dikalikan dengan luas tanah yang ada. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelola lahan Maju Batam. Dan saya kira kita sepakat bahwa rapat ini kita akan tunda, kita akan jadwalkan kemudian. Dan tadi saya sudah menyampaikan kepada warga akan saya berikan waktu bahkan untuk menyampaikan ada hal yang mungkin belum tersampaikan di rapat yang lalu ataupun yang dalam pertemuan sekarang ini. Nah, saya persilakan. Terima kasih Pak Pimpinan. Mungkin nanti kalau kita berbicara lagi, mungkin lama kita mungkin sangat lama ya. Dan kebetulan para pihak kita tidak ada di sini. Jadi untuk itu kami minta Pak Pimpinan seperti yang tadi yang dikatakan, yang diagendakan bapak-bapak kami di sini. Kalaupun ada nanti kesepakatan kami warga di sini, tapi ini mohon maaf Pak Pimpinan, saya tidak bisa menjamin warga ini nanti seperti apa. Ini yang tanda petiknya Pak Pimpinan. Saya tidak bisa menjamin warga ini nanti seperti apa. Cuman kalau memang Pak Pimpinan menginstruksikan dan juga bapak-bapak tadi telah meminta kepada kita untuk bersabar agar bisa bertemu dengan para pihak pengembang yang kita inginkan di sini. Kalau tidak jangka waktu lama, mungkin masih bisa kami toleran bersama Pak Lurah dan Pak Camat di sini. Bersama juga nanti mungkin bapak-bapak dewan di sini dan komisi minta tolong nanti Pak. Kami dikoordinir karena ini sudah sangat bumerang ini masalah ini. Jadi kami mungkin meminta kepada Bapak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya pertemuan kita nantinya. Kalau bisa ke sini dengan usulan-usulan kita tadi, kalau memang mereka tidak hadir, dijemput paksa. Kalau mereka tidak hadir sini, karena seperti tadi tanda kutip Pak Pimpinan, mohon maaf, kami hanya menjaga warga. Kami hanya menjaga warga di sini Pak Pimpinan. Jadi kami tidak tahu kapan nanti yang akan terjadi, tapi mudah-mudahan kita berdoa bisa ini sabar nanti ditunggu. Kalaupun kita jadwalkan kapan kita akan lagi rapat di sini. Tapi dengan minta tolong tadi yang tadi dibilang Pak Pimpinan, kalaupun nanti pihak pengembang datang ke sini, tidak lain harus yang bisa memutuskan. Harus yang bisa memutuskan dan yang bertanggung jawab dan berhak kalau kami bilang direkturnya langsung yang datang ke sini, karena kami ingin jawaban-jawaban dan ingin keterangan-keterangan dari para pihak pengembang. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan Pak. Mungkin
untuk jadwal kita pertemuan lah mungkin nanti. Gimana warga? Tapi kami minta Pak. Tapi kalau misalnya lama-lama Dengan sangat secepatnya Pak. Karena warga ini kami tidak tahu nanti Pak seperti apa. Oke, cukup. Ya, oke. Jadi terima kasih dari Pak Siregar ya. Begini Pak Siregar dan juga Bapak Ibu yang saya hormati warga masyarakat Perumahan Bukit Buana Permata dan juga Bapak-Bapak sekalian, bahwa Komisi 1 itu adalah alat kelengkapan dewan yang kegiatannya itu diatur di dalam BAMUS Pak. BAMUS itu Badan Musyawarah, artinya tersatuan. Nah, jadi mengapa ini perlu saya sampaikan agar supaya jangan, karena ada penekanan bahasa yang Bapak sampaikan tadi, jangan sampai nanti seolah-olah Komisi 1 ini tidak merespon, ya, tidak tanggap dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, kita ini ada tuntunan aturannya. Makanya ini saya sampaikan agar supaya Bapak Ibu bisa memahami, gitu. Dan kalau menuruti Pak, Komisi 1 itu kalau mau menuruti dari apa permasalahan masyarakat yang ada di Batam ini Pak, Bapak nanti bisa lihat di meja saya, dokumen itu numpuk berurutan. Nah, makanya mengapa kami Komisi 1 itu mensortir mana yang berpotensi, mana yang berpotensi, inilah yang kita tingkatkan untuk kita usulkan. Ya, saya belum akan menandatangani kalau belum ada disposisi dari pimpinan. Karena kalau sudah atas nama lembaga, itu pimpinan Pak. Makanya undangan ini saya bertanda sebagai ketua komisi, tetapi diketahui oleh koordinator pimpinan di atas. Jadi tolong, karena bahasa Bapak ini penekanannya, saya sebagai seorang politikus ya saya harus tanggap. Karena Bapak menggunakan bahasa, saya tidak tahu lah nanti masyarakat saya bagaimana. Nah, ini kami ini merasa punya masyarakat, jadi makanya saya harus juga sampaikan agar supaya Bapak Ibu sekalian juga pahami tupoksi kami ini. Yang jelas kami pasti menasihati sebelah Pak. Memang itu tugas tanggung jawab kami. Tapi juga perlu Bapak ketahui, kami ini juga punya ruang yang harus kita sampaikan. Dan juga nanti pada saatnya kalau rapat kemudian tolong disampaikan kepada warga. Saya kira dengan adanya perwakilan yang memang representatif daripada warga masyarakat yang bisa mewakili, saya kira cukup Pak. Tidak perlu semua warga, kasihan juga Bapak Ibu yang sebenarnya bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah dan lain sebagainya, berbondong-bondong cuma hanya sebatas untuk ini. Kan endingnya itu kita kan mau cari solusi agar supaya permasalahan Bapak Ibu ini bisa selesaikan. Inilah tujuan kami di situ. Kalau umpama ruang kesempatannya ada, kami tidak satu pun membatasi Pak. Kalau perlu di lapangan tidak ada masalah. Dan saya tadi sudah sebenarnya ini protap Pak yang harus saya jalankan. Ini protap yang saya jalankan. Makanya kenapa tadi staf itu sempat sampai membatasi itu. Ya saya mohon maaf karena mereka menjalankan protap yang harus dijalankan. Pak, menurut aturan karena memang ini harus menggunakan protokol kesehatan. Mohon maaf bukan kita melarang. Tetapi ini loh Pak. Nah itu maksud saya ini perlu saya sampaikan. Agar supaya jangan salah miskomunikasi yang seolah-olah membatasi, memilah-milah, tidak ada sama sekali. Ini rumah rakyat, tidak ada satupun yang tidak boleh, semua boleh. Tapi juga ada aturannya. Saya kira begitu Pak. Kami menghargai Bapak semua, tapi sebaliknya juga hargailah. Karena kami ini adalah wakil Bapak. Kalau ini bukan Bapak Ibu yang menghormati, menghargai, siapa lagi? Dan kira-kira demikian.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menyegarkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya betul-betul Bapak sudah ada bahasa tekanan kayak begitu itu tadi, betul-betul langsung masuk ke sini Pak. Ya, jangan sampai nanti apa miskomunikasi kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak hadir di sini. Nah, itu Pak. Terima kasih atas masukan dan juga penyampaiannya. Saya percaya bahwa Bapak itu menyampaikan mewakili dari sekian banyak warga yang ada di perumahan Bukit Buana Permata. Dan mudah-mudahan dengan jadwal yang ada kami akan maksimalkan Pak. Ya, tidak ada salahnya nanti Bapak kontak juga sama beliau Pak Utusan, ya, Pak Utusan atau Pak Fadli. Kontak saja Pak, tolong Pak kalau ingatkan, Komisi 1 ingatkan bagaimana kapan. Ya, bagaimanapun padatnya pasti kalau terus terus ya mungkin yang tadinya di urutan nomor 5 bisa naikkan 2 dan seterusnya. Nah itulah makanya kenapa kadang kita membutuhkan rapat internal. Nah hasil ini pun juga nanti kita rapatkan Pak. Selesai dari sini kita rapatkan, kita cari waktu, coba kita tengok agenda kita yang lain, apakah bisa kita sisipkan dulu. Nah ini pun juga nanti kalau sudah disepakati baru kita naikkan ke atas Pak. Kita naikkan ke atas. Setelah turun baru kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian Pak. Sekali lagi terima kasih. Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Ya silakan sebelum Pak Sirait Pak Siregar ada silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya, warga Tuan Permata juga. Terus terang kita datang ke sini mau melihat hasil yang berdasarkan pengamatan kita di perumahan. Ya. Tapi dilihat masih ngambang, ya. Menurut pandangan saya, ya. Saya ingin Pak pimpinan rapat, ya. Apa sanksi dan konsekuensi bagi kedepannya meeting kita ini Pak? Hari ini kan nggak ada hasil, jadi kita harus ada konsekuensi dan sanksi bagi yang tidak diundang apa Pak? Mungkin itu bisa yang dapat saya simpulkan. Ya langsung saja begini, kan tadi saya sudah awali Pak, dalam pembukaan saya sudah awali rapat kita RDP rapat dengar pendapat. Ada rapat dengar pendapat yang sifatnya umum. Kita ini umum, bisa dihadiri siapapun boleh masuk. Tetapi di dalam berbicara menyampaikan pendapat, nah itu dalam pimpinan diberi atau tidak. Itu target kita. Nah, perlu kami sampaikan kembali saya sampaikan rapat ini bukan dalam kepengertian keputusan yang menjadi dasar untuk melakukan eksekusi. Kita rapat kita ini namanya Dewan Perwakilan Rakyat Pak, memfasilitasi Bapak Ibu sekalian masyarakat. Masyarakat itu bisa elemen masyarakat, bisa warga, pengusaha pun juga termasuk daripada BTN ini masyarakat kita, masyarakat Kota Batam. Ada permasalahan di sini rumahnya Pak, kita selesaikan. Kita cari solusi. Kalau kaitannya dengan sanksi segala macam, itu ranahnya sudah lain, itu hukum Pak. Dan nanti kalau tidak terjadi solusi yang baik, ya rekomendasi Pak. Di DPR itu terakhir rekomendasi. Tidak ada ketentuan yang harus menjadikan dasar hukum untuk dilakukan, tidak ada Pak. Itu pengadilan. Kalau itu tidak melakukan sanksinya, nah itulah di sana Pak. Kita carikan solusi. Nah kalau memang Bapak maunya langsung seperti itu, ya bisa saja nanti kita rekomendasikan. Ranahnya kemana? Hukum kemana? Kepolisian, laporan kepolisian. Polisian kemana? Langsung ke pengadilan, kan begitu. Nah kan repot Bapak Ibu. Kita kan mau cari solusi yang baik. Tapi kalau apa yang kita bicarakan di dalam DP ini menjadi keputusan lalu dilaksanakan, itu bukan itu Pak. Ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini adalah fasilitator daripada Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya ada kebutuhan permasalahan kita temukan, kita cari solusi. Dia kalau bicara aturan seperti ini, aturan itu. Kalau menuntut ini ada ruangnya, kan begitu. Ini sebenarnya kalau sudah bahasa penipuan, saya simpel aja kalau secara pribadi Pak laporan ke polisi.
kalau berbicara seperti itu. Saya sudah tertipu nih Pak. Ada ranahnya, ada ruangnya. Nah, mengapa Bapak datang kemari? Inilah tujuannya, ini rumah rakyat. Tolong Pak, aku ada permasalahan begini Pak. Nah, ini makanya kita undang semua. Kira-kira begitu Pak, bisa dipahami. Saya kira Bapak Ibu bisa paham dan atas pemahaman ini saya ucapkan terima kasih. Dan saya pikir apa yang sudah kita sepakati bersama bahwa kita akan rapatkan, kita akan jadwalkan kembali. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat. Nanti sekali lagi tolong ingatkan juga, tidak ada salahnya Bapak komunikasi sama Pak Sarumaha atau bahkan juga sama sekretariat Pak Anton yang selalu melihat agenda-agenda kegiatan di komisi. Saya kira demikian atas perhatian dan pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama Komisi 1 selaku pimpinan mengucapkan terima kasih dan sekaligus saya mohon maaf apabila mungkin kalau saya memimpin rapat ada tutur kata sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saya tutup.